Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini Teteh akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan harga minimum atau full price. Yang pertama, pengertian. Harga dasar merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen karena dirasa harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah sehingga pendapatan para produsen terancam. Untuk melindungi para produsen, maka pemerintah dapat campur tangan dengan menetapkan harga minimum atau harga eceran terendah. Harga minimum ini lebih tinggi daripada keseimbangan yang berlaku di pasar dan disebut harga dasar atau full price. Seperti contoh, harga keseimbangan hanya mencapai 2.000. Harga ini dianggap terlalu rendah, maka pemerintah menetapkan harga terendah 3.000. Dengan demikian, pendapatan para produsen tidak terlalu minim. Tetapi pada harga 3.000 ini ternyata timbul suatu surplus karena QS lebih dari QD. Terhadap adanya surplus, mungkin pemerintah akan membelinya untuk disimpan sebagai stok atau untuk dijual ke luar negeri. Hanya dengan jalan demikian penawaran tidak berkurang. Peran pemerintah dalam pembentukan harga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi secara langsung terdiri dari penetapan harga minimum dan harga maksimum, sedangkan investasi secara tidak langsung meliputi penetapan pajak dan pemberian subsidi. Yang pertama, investasi permintaan secara langsung. Penetapan harga minimum atau full price. Harga minimum atau harga dasar merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Kebijakan harga dasar dapat biasa digunakan pada saat ditemukan kapasitas produksi di pasar terlalu sedikit sehingga kuantitas barang beredar di pasar lebih rendah dari permintaan pasar. Hal ini dikarenakan terlalu rendahnya harga jual yang ada di pasar sehingga selisih harga produksi dengan harga jual pasar terlalu kecil. Hal ini menyebabkan produsen takut untuk memperbanyak kapasitas produksi dikarenakan harga jual yang rendah dan supplier cenderung menyimpan barang mereka menunggu harga pasar pulih kembali. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, pemerintah biasanya menetapkan harga dasar. Harga dasar yang ditetapkan akan berada di atas harga ekuilibrium pasar. Konsumen akan diberatkan pada naiknya harga suatu produk yang dikenakan harga dasar tersebut sehingga mereka harus membayar lebih mahal. Sebaliknya, dari sisi produsen ataupun supplier, mereka akan mendapatkan jaminan atas harga yang lebih tinggi dari sebelumnya sehingga ada keamanan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pembentukan harga. Investasi tidak secara langsung. Penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara menegakkan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Pengaruh pajak terhadap pembentukan harga adalah: yang pertama, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik.
Yang kedua, sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Artinya harga penawaran bertambah. Selanjutnya, akibat harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan lebih rendah. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pembentukan harga yaitu pemberian subsidi. Pemberian dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi. Pengaruh subsidi terhadap harga pasar adalah: yang pertama, subsidi yang diberikan atas produksi suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut turun karena biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, subsidi dapat dinikmati oleh produsen dan konsumen sebab dengan biaya produksi lebih rendah maka harga beli konsumen juga lebih murah. Artinya harga penawaran berkurang. Ketiga, akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan lebih tinggi. Selanjutnya ada contoh kasus, misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau orang atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Mungkin sekian materi tentang kebijakan harga minimum. Maaf bila banyak kekurangannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan saja di grup. Terima kasih.